yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menyertai kita sehingga kita tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Secara khusus pada Minggu Eksaudi hari ini kita boleh berjumpa melalui khotbah online yang sampai kepada kita di tengah-tengah kebaktian keluarga yang kita laksanakan dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan berita sukacita bagi kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh memberikan sebuah pengajaran dan pesan yang begitu berharga dalam hidup kita, terutama di masa-masa yang masih kita hadapi sampai saat ini. Sekiranya saat ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah yang engkau kehendaki ku perbuat kepadamu? Tentu ada berbagai jawaban yang akan kita berikan, yang akan kita sampaikan kepada Tuhan kita, terutama menyangkut kebutuhan, menyangkut apa yang kita perlukan, apa yang kita rindukan, apa yang kita nanti-nantikan saat ini. Dan mungkin secara umum kerinduan kita, kebanyakan kerinduan orang-orang saat ini di seantero dunia ini, bukan saja kita tetapi juga saudara-saudara kita di berbagai daerah kota, termasuk juga belahan dunia ini, sama-sama merindukan supaya kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kisah ini mengisahkan orang buta yang kesehariannya mereka duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan orang kepada mereka.
Saudara-saudaraku yang terkasih, saat itu Yesus bersama para murid-murid, mereka baru saja keluar meninggalkan kota Yeriko. Penting untuk kita ketahui bahwa kota Yeriko ini merupakan kota yang terindah pada saat itu. Selain itu juga Yeriko ini didiami oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Dan sama seperti yang kita ketahui bahwa orang Yahudi tidak menyukai, bahkan bukan sekedar tidak menyukai, mereka pun dilarang untuk bersahabat, untuk berteman, untuk bergaul, untuk bercampur dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi pada saat itu Yesus dan murid-muridnya baru saja keluar dari kota Yeriko, seperti yang dituliskan di ayat 29. Artinya di satu sisi Yesus menembus batas sekat-sekat kemanusiaan, menembus batas atau sekat sosial yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sekalipun bagi orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi itu bukan sahabat, orang yang tidak pantas untuk ditemani. Tetapi bagi Yesus, mereka pun adalah pantas untuk dijadikan sahabat, untuk dilayani tanpa ada pembeda-bedaan. Itu menjadi bukti sekaligus menjadi berita sukacita bagi kita bahwa pelayanan Yesus itu sungguh-sungguh universal, menyeluruh dan holistik. Tidak ada perbedaan, baik untuk orang Yahudi, baik juga untuk orang yang bukan Yahudi. Yesus datang, Yesus mau melayani, Yesus mau mengasihi, dan Yesus mau diam dan tinggal hidup bersama-sama dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah berita sukacita pertama bagi kita pada minggu hari ini, bahwa Yesus tidak memandang, menilai kesiapan kita, status kita, bahkan Dia berani dan dengan tulus penuh kasih menembus batas-batas pembeda yang menjauhkan hubungan antara satu dengan yang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain. Artinya Yesus pun mau mengasihi kita, dan Dia sudah mengasihi kita, dan Dia mau bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat itu ketika Yesus dan murid-murid keluar dari kota Yeriko, dikisahkan bahwa ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Itulah aktivitas, rutinitas keseharian mereka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dengan hidup meminta-minta di pinggir jalan. Dan itu sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Mereka memohon belas kasihan orang untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tetapi pada saat mereka mendengar bahwa Yesus sedang lewat dari antara mereka, mereka berseru. Timbul sebuah pertanyaan. Apakah mungkin mereka mengenal Yesus sementara mereka tidak bisa melihat? Apakah mungkin mereka mengetahui banyak hal tentang Yesus sementara mereka pun secara fisik tidak mengetahui, tidak pernah melihat bagaimana karya apa saja yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya? Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kebaikan Tuhan kepada semua orang, dan ini juga menjadi sebuah teladan bagi kita
yang secara fisik kita dapat melihat, kita dapat mendengar, kita dapat belajar, kita dapat mengetahui banyak hal, sementara ada orang yang terbatas seperti dua orang buta ini tidak dapat melihat, dan mereka sangat terbatas karena kesehariannya mereka hanya duduk meminta-minta di pinggir jalan, tetapi mereka tidak kurang dalam hal pengenalan, dalam hal percaya, dalam hal iman, dalam hal keyakinan kepada Tuhan Yesus. Ya, katakanlah, mereka pernah mendengar berita tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengetahui, dan mereka tidak pernah melihat apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika mereka mengetahui dan mendengar bahwa Yesus sedang lewat, maka mereka berseru. Sekalipun mereka tidak melihat, sekalipun mereka tidak mengetahui dengan pasti apakah Yesus sungguh-sungguh benar lewat atau tidak, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yang kesehariannya mereka meminta-minta, katakanlah untuk membeli makanan, mereka meminta uang kepada orang banyak. Tetapi pada saat itu mereka tidak meminta itu kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta belas kasihan Tuhan Yesus. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tuhan, Anak Daud. Apakah yang mereka ketahui tentang Yesus? Ternyata mereka sungguh-sungguh mengenal pribadi, sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu, sungguh-sungguh mengenal kuasa Tuhan Yesus. Tuhan, Anak Daud. Mereka menyerukan itu. Mereka tahu bahwa Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan. Bahkan Yesus itu adalah Mesias. Itu sebabnya mereka berseru, "Anak Daud." Karena tentang Yesus, tentang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang akan lahir dari keturunan Daud, telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dalam kitab para nabi, dan itu bisa kita baca dalam Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan Tuhan Anak Daud itu mau menunjukkan bahwa orang buta itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang diurapi, yang dijanjikan oleh Allah. Ternyata saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebutaan fisik mereka, ketidakmampuan mereka melihat, keterbatasan mereka dalam kehidupan kesehari-hariannya tidak membatasi, tidak mengurangi kualitas pengenalan mereka, kualitas keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Tuhan. Justru dari mulut, dari hati, dari diri seorang yang memiliki keterbatasan, yang tidak dapat melihat secara fisiklah, kita mendengarkan pengakuan itu. Pengakuan tentang pribadi Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang diurapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Tentu pengenalan dua orang buta ini melalui seruannya kepada Tuhan Yesus juga semakin memberikan sebuah pesan yang sangat berharga bagi kita. Bila orang yang terbatas itu, bila orang buta itu, bila orang yang tidak dapat melihat itu, bila orang yang hanya duduk meminta-minta setiap hari itu dapat menyerukan pengenalan yang benar
tentang Tuhan Yesus, apalagi dengan kita yang dapat melihat, dapat mendengar, dapat mengetahui, dapat belajar, dapat mengetahui dan melakukan banyak hal. Bukankah seharusnya pengenalan kita, pengakuan kita lebih tegas dan lebih baik dari mereka? Pengenalan, pengakuan yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menghantarkan kita untuk semakin mendorong diri kita berani berseru kepada Tuhan kita, seperti nama minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi. Dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mereka menyerukan, kasihanilah kami. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Yang mereka serukan, yang mereka minta, yang mereka mohonkan kepada Tuhan adalah belas kasihan Tuhan. Sementara hari-hari mereka duduk meminta-minta kepada orang banyak. Mengapa mereka tidak meminta itu saja kepada Tuhan Yesus? Dan mereka tidak hanya berseru satu kali saja, tetapi mereka berulang memanggil dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka percaya Tuhanlah yang mampu membuat mereka melihat. Itu sebabnya mereka meminta supaya mereka bisa kembali, bisa dapat melihat. Mereka sungguh-sungguh mengharapkan belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka tahu dan percaya bahwa Yesus penuh kasih, sehingga mereka hanya berharap kepadanya. Kasih Yesus dapat memulihkan mereka. Kasih Yesus dapat menerima mereka yang buta, dan kasih Yesus dapat menerima mereka yang tidak dikasihi oleh orang banyak. Kasih Yesus memperdulikan mereka. Mereka memohon belas kasih Yesus untuk kesembuhan mereka, agar mereka dapat melihat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari kasih Yesus Tuhan kita. Maka kita pun yang sudah mengenal, yang sudah menerima, yang sudah merasakan kasih Tuhan kita itu, teruslah berharap akan kasih-Nya. Bersandar kepada pengasihan-Nya, sebab kita percaya Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang mau mengasihi kita dalam segala kekurangan kita, dan hanya kasih-Nya lah yang menyempurnakan hidup kita. Seruan dua orang buta itu, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami, sungguh-sungguh menggugah hati kita sampai saat ini. Bagaimana kita untuk terus dalam segala situasi dan dalam segala keadaan tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya, dan tidak bosan-bosannya berseru kepada Tuhan kita. Sekalipun pada saat ini dan sampai saat ini pun seolah-olah Tuhan, seolah seruan kita, permohonan kita, doa kita, harapan kita akan kesembuhan dunia ini dari pandemi COVID-19 ini belum dapat kita rasakan secara penuh. Tetapi firman Tuhan ini memberikan sebuah pesan kepada kita, teruslah berseru kepada Tuhan, sekalipun dalam tantangan dan kesulitan. Karena saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tidak semua orang menyukai seruan dan doa kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin ada saja orang yang tidak suka kita akrab bergaul dengan Tuhan, kita tekun bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang bisa kita alami dan kita hadapi di saat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak tantangan dan godaan yang terjadi, bahkan juga ujian dan kesulitan ketika kita semakin rajin beribadah, semakin rajin berdoa, semakin rajin bersekutu dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.
Sama halnya dengan kedua orang buta itu. Mereka pun ditegur oleh orang banyak ketika mereka berseru kepada Tuhan. Orang banyak menegur mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Bahkan mereka tidak putus asa oleh teguran orang banyak itu. Bisa saja ujian, kesulitan, pergumulan, penyakit, kesusahan hidup, bahkan yang kita alami saat ini seperti sebuah teguran, hardikan bagi kita yang menegur kita untuk tidak memohon, untuk berhenti berseru, untuk berhenti meminta, untuk berhenti memohon kepada Tuhan kita. Bisa saja keputusasaan melanda kita, kekecewaan melanda kita, dan itu kita pahami sebagai sebuah teguran yang menegur kita untuk tidak meminta kepada Tuhan, sebagai sebuah larangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang menghambat kita, yang tidak menginginkan kita, yang mau menggagalkan kita akrab bersekutu, tekun berseru, meminta, berdoa kepada Tuhan, itu pun bisa datang dari dalam diri kita sendiri, bukan saja dari luar. Pertama-tama karena kemalasan kita, kemalasan, kekecewaan, keputusasaan, atau bisa saja datang dari orang-orang yang terdekat dengan kita, dari suami, dari istri, atau dari keluarga yang tidak sejalan dan sevisi di tengah-tengah keluarga. Salah satu di antara suami atau istri, orang yang malas beribadah, bisa saja mempengaruhi kita, membuat kita menjadi malas untuk berseru, untuk bertekun, meminta, memohon kepada Tuhan kita. Banyak hal yang mencoba menghentikan ibadah kita. Banyak hal yang mencoba menghentikan seruan dan doa kita kepada Tuhan. Dan perlu kita pahami, semuanya itu adalah pekerjaan si iblis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menghadapi yang demikian, kita tidak boleh lengah, apalagi menyerah. Malah sebaliknya, ketika ada hambatan, ketika ada yang mencoba menghentikan kita untuk berseru, untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk bergaul akrab dengan Tuhan kita, seharusnya kita harus semakin tekun dalam ibadah dan doa-doa kita. Bisa saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan kita saat ini akibat dari pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan anjuran pemerintah kita, menganjurkan kita supaya kita beribadah di rumah. Bisa saja bagi sebagian orang ini dipahami menjadi sebuah hal yang mematikan semangatnya, hal yang membunuh ketekunannya, kerajinannya beribadah kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekalipun akibat dari pandemi COVID-19 ini kita tidak dapat beribadah, kita tidak dapat berkumpul dan bersekutu sebagaimana biasanya di gereja atau di tengah-tengah keluarga dalam ibadah rumah tangga, ibadah week atau ibadah lingkungan, dan sampai saat ini kita masih harus beribadah di tengah keluarga kita masing-masing. Itulah bentuk ketekunan kita. Pandemi COVID-19 ini tidak dapat menghentikan seruan kita, tidak dapat menghentikan hubungan kita dengan Tuhan, tidak dapat menghentikan ketekunan kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja, namun kita tetap berseru dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing kepada Tuhan yang Maha Kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, kita percaya
Sebagaimana Tuhan Yesus yang mendengarkan seruan dua orang buta itu, demikian juga sampai saat ini dan sampai selama-lamanya kita percaya bahwa Tuhan Yesus pun mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah tidur dan tidak pernah berhenti mendengarkan seruan-seruan kita. Bahkan sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima saat ini, ternyata Dia adalah Tuhan yang mau berhenti mendengarkan, berbicara, dan bertindak dengan belas kasihannya kepada dua orang buta itu. Sekali lagi, ternyata Dia adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Bahkan Ia adalah Tuhan yang mau berhenti sejenak, mendengarkan, berbicara, dan bertindak kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah memandang kekurangan kita. Sebagaimana Tuhan mau mendengarkan, mau berbicara, mau menerima, mau bertindak dengan belas kasihnya kepada dua orang buta itu, demikian pula lah Tuhan akan mendengar. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menerima, dan Tuhan akan bertindak kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tentu Ia juga mau berkata kepada kita, apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu. Saat ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, naikkanlah, nyatakanlah seruanmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita? Itulah yang kita serukan kepadanya. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mau mendengarkan seruan, Ia mau mendengarkan jeritan, Ia mau mendengarkan rintihan, Ia mau mendengarkan permohonan kita. Bahkan Ia mau menerima, Ia mau berbicara, dan Ia mau bertindak atas apa yang kita rindukan dan kita harapkan dalam hidup ini. Dialah Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi sulit yang masih kita hadapi ini, tetaplah tekun, berseru, dan memohon padanya. Mari kita meminta belas kasihannya untuk memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan gereja kita, memulihkan bangsa kita, dan memulihkan dunia ini. Seruan dan permohonan orang-orang yang percaya yang tidak henti-hentinya akan menggerakkan belas kasih Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah. Ternyata Yesus bukan saja berhenti, Yesus bukan saja mendengar, ternyata Ia mau menerima, dan pada akhirnya Ia mau bertindak atas belas kasihannya. Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka sembuh dan dapat melihat. Maka ketika Tuhan yang bertindak atas seruan kita dengan belas kasihannya, maka kita akan selamat dan beroleh sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bereksaudi.